Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mukti Fajarianto. Sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Analisis Percepatan Waktu Pembangunan Proyek dengan Metode BIM-PRICAS. Yang akan saya jelaskan di sini terdapat pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan dengan metode BIM-PRICAS. Terdapat juga identifikasi masalah. Untuk yang pertama yaitu durasi waktu pelaksanaan proyek pembangunan Tokyo Riverside Apartemen Peak 2 sangat terbatas. Lalu yang kedua berawal dari permintaan pemilik owner yang memberikan waktu pelaksanaan konstruksi selama kurang lebih 10 bulan dikarenakan proyek sudah tertunda 5 bulan dan mengejar waktu serah terima di tahun 2022. Terdapat juga maksud dan tujuannya, yaitu yang pertama untuk menentukan penjadwalan yang terbaik efektif pada pelaksanaan proyek. Hal tersebut dikarenakan waktu yang diberikan oleh pemilik owner sangat terbatas dan harus cepat diselesaikan. Lalu yang kedua, mengetahui durasi waktu pelaksanaan yang dibutuhkan dalam membangun konstruksi proyek pembangunan apartemen Tokyo Riverside dengan menggunakan metode BIM-PRICAS. Yang ketiga, mengetahui persentase keuntungan yang diperoleh kontraktor apabila metode BIM-PRICAS diterapkan pada proyek pembangunan apartemen Tokyo Riverside. Lalu yang terakhir, memperoleh perbandingan waktu pelaksanaan pekerjaan pada kondisi normal dan setelah dilakukan percepatan pekerjaan dengan metode BIM-PRICAS. Dapat juga pembatasan dan ruang lingkup masalah. Yang pertama, proyek yang dijadikan penelitian adalah pembangunan proyek dengan metode BIM-PRICAS, proyek pembangunan apartemen Tokyo Riverside Peak 2. Lalu yang kedua, aspek yang dibahas adalah percepatan pembangunan proyek dengan metode BIM-PRICAS, proyek pembangunan apartemen Tokyo Riverside Peak 2. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek sebagai bahan penelitian adalah metode BIM-PRICAS. Lalu yang terakhir yaitu durasi, volume pekerjaan, biaya, dan tenaga kerja pada pelaksanaan proyek atau biaya langsung tetap mengacu pada kontrak awal antara pemilik proyek owner dengan kontraktor. Lalu terdapat juga pembatasan dan ruang lingkup masalah selanjutnya, yaitu yang pertama, analisis yang dilakukan adalah alokasi sumber daya dan waktu dari time schedule dan kurva S yang berdasarkan pelaksanaan proyek. Lalu yang kedua, biaya-biaya tidak langsung atau tak terduga yang diperhitungkan. Yang ketiga, dalam penyusunan penjadwalan pelaksanaan proyek dibantu dengan aplikasi Microsoft Project 2010. Yang keempat, hari kerja yang berlangsung dalam pelaksanaan proyek adalah Senin sampai Minggu dengan jam kerja normal jam 8 sampai jam 5. Lalu lembur dimulai jam 6 sampai jam 10, dihitung 2 kali upah harian. Diasumsikan kondisi cuaca di lingkungan sekitar proyek normal. Terdapat tinjauan pustaka dari proyek konstruksi. Menurut Cancer tahun 2009, proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau bangunan atau konstruksi dengan batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek konstruksi membutuhkan sumber daya yaitu atau manusia, material, mesin atau peralatan, metode pelaksanaan, lalu terdapat money, uang, information, dan time, waktu. Lalu beton pracetak. Menurut Ervianto tahun 2006, teknologi pracetak adalah metode pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan material atau komponen fabrikasi yang dibuat di luar lokasi proyek atau di dalam lokasi proyek, namun perlu disatukan lebih dahulu antar komponen pada tempat yang seharusnya dari komponen tersebut. Nah, di sini terdapat juga keunggulan dari beton pracetak. Untuk yang pertama, durasi proyek menjadi lebih singkat. Yang kedua, mereduksi biaya konstruksi. Yang ketiga, kontinuitas proses konstruksi dapat terjaga. Lalu, produksi massal, mengurangi biaya pengawasan, mengurangi kebisingan. Lalu yang terakhir, pelaksanaan konstruksi hampir tidak berpengaruh oleh cuaca. Nah, di sini juga terdapat kelemahannya pada beton pracetak, yaitu yang pertama transportasi. Nah, di transportasi ini sangat diperhitungkan karena terdapat mob-demob
atau mobilisasi demobilisasi. Apabila pada percetakan atau pabriknya terletak jauh, maka biaya akan membengkak. Lalu terdapat juga erection. Erection di sini juga sangat penting, harus diperhitungkan di mana tower crane yang ada pada tower tersebut harus mampu melayani atau memberikan pelayanan untuk mengangkat beam precast tersebut. Lalu yang ketiga yaitu connection. Connection di sini akan terjadi nilai kerugian karena besi timbul dari beam precast itu tidak bisa langsung menerus dipasang, jadi harus putus. Nah, di sini juga terdapat perbedaan antara beton konvensional dan pracetak. Dari uraiannya, yang pertama terdapat perencanaan. Kalau untuk konvensional lebih sederhana, untuk pracetak skup perencanaan lebih luas. Lalu bentuk dan ukuran gedung. Untuk konvensional lebih bervariasi, untuk pracetak tipikal. Lalu dari pelaksanaan, dari segi waktu untuk konvensional dia lebih lama, untuk pracetak lebih singkat, biayanya relatif lebih mahal, untuk pracetak lebih murah jika sesuai kondisinya. Lalu secara teknologi konvensional tetap, lalu untuk pracetak perlu keahlian khusus, lalu tenaga kerja di lapangan. Konvensional lebih banyak, lalu untuk pracetak lebih sedikit, sebagian di pabrik. Lalu terkait koordinasi kompleks untuk konvensional, lalu untuk pracetak sederhana. Pengawasan atau pengendalian secara konvensional lebih kompleks, untuk pracetak sederhana, secara sarana juga sama, secara kondisi lapangan. Untuk pracetak set yang sempit bisa merugikan karena membutuhkan space yang besar. Lalu untuk pengaruh cuaca yaitu untuk konvensional relatif besar, untuk pracetak relatif kecil karena dia langsung di erection. Lalu untuk terkait finishing, secara konvensional menunggu lebih lama dan perlu banyak perbaikan, lalu untuk secara pracetak relatif lebih sedikit perbaikannya. Nah, di sini juga terdapat hasil kerjanya. Secara dimensi untuk konvensional biasanya membengkak atau kurang presisi. Secara pracetak dia lebih presisi karena sudah menggunakan sistem casting yang disiapkan menggunakan plat. Lalu secara mutu konvensional kurang terjamin, lalu sebagai pracetak lebih terjamin, quality control dilakukan di pabrik. Lalu untuk finishing secara konvensional perlu banyak menyempurnakan resiko biaya tak terduga tinggi, lalu secara pracetak penyempurnaan relatif lebih sedikit, resiko biaya yang tak terduga atau rendah. Nah, di sini terdapat diagram alir, yaitu dari dimulainya pekerjaan, terdapat analisis percepatan waktu pembangunan proyek dengan metode beam precast. Lalu terdapat literaturnya, pengumpulan data penelitian. Nah, di sini terdapat perbandingan antara beton konvensional dengan beam precast. Lalu analisis waktu pelaksanaan dan perbandingan waktu antara beton konvensional dan precast. Lalu analisa data dan pembahasan. Lalu yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk lokasi penelitian terdapat pada proyek pembangunan apartemen Tokyo Riverside Tower 8 yang berlokasi di PIK 2, Tangerang. Proyek tersebut terdiri atas 32 lantai, yaitu 1 basement, 1 ground floor, dan 30 lantai dengan luas area 10.532 meter persegi. Untuk waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama semester genap tahun 2021 sampai 2022. Sekian presentasi dari saya, Mukti Fajrianto. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.